Chapter ketiga, kekalahan. Dalam perjuangan internal murid Highhaven Pavilion, setiap tahun ada banyak yang mati. Zhao Dingzun melihat saudara lelaki yang gigih dan berani ini, mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Ketika dia memikirkan itu, Zhao Dingzun tahu dia tidak bisa mencapai tingkat seperti itu, dan takut dia harus menyerah. Tetap tenang, maka Anda tidak akan takut terbakar. Ini adalah cara hidup. Untuk dengan keras kepala mengikuti keputusan Anda. Ini adalah ketekunan. Terlepas dari sosok Yan Kai yang menyedihkan, matanya menjadi semakin tajam. Zhao Dingzun tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikannya sekarang, maka ini tidak akan pernah berakhir. Memikirkan hal ini, Zhao Dingzun bergegas maju untuk mengeksekusi pisau telapak tangan ke tulang leher Yan Kai. Yan Kai dengan cara yang mengesankan dan cepat melarikan diri. Kemudian pandangannya kabur dan dia jatuh lemas ke tanah. Melihat pemandangan ini, ulan kaki lebih tinggi. Seorang murid sedang duduk di cabang pohon mengeluarkan buku catatan kecil. Membalik halaman, dia menulis, murid percobaan Yan Kai melawan murid biasa Zhao Dingzun. Zhao Dingzun menang. Orang yang berada di dahan pohon itu memiliki sosok yang anggun. Jelas itu adalah seorang wanita. Hanya topeng hitam di wajahnya tidak memungkinkan orang untuk melihat wajahnya. Tetapi alis yang halus itu membuktikan bahwa orang itu tidak tua. Ban lengan di tangannya juga menunjukkan identitas. Murid Aula Gelap Highhaven Pavilion. Aula Gelap Highhaven Pavilion adalah sektor khusus. 3 tetua utama sekte bertanggung jawab untuk mengatur, dan murid Aula bertanggung jawab untuk mencatat semua urusan sekte. Tidak peduli seberapa besar atau kecil, semua masalah dicatat. Ini juga termasuk hasil duel antara murid. Jadi untuk semua pertempuran di dalam sekte, Anda tidak perlu khawatir tidak dapat membuktikan kemenangan Anda dan mendapatkan poin kontribusi. Karena dalam bayang-bayang, murid Aula Gelap akan mencatatnya untuk Anda dan meringkas catatan bulanan Anda. Wanita ini setelah mencatat hasil duel ini mengeluarkan buku kecil lain dari pinggannya dan membuka pada abad ke-7 Mei 15 tahun kekalahan ke-147 Yan Kai. Bahkan jika Anda menghapus ini, di atas Anda banyak catatan pertempuran Yan Kai. Dari pertempuran pertama hingga yang terbaru semuanya memiliki satu kata, kekalahan. 147 pertempuran berturut-turut dan dia selalu kalah. Ini hanya dapat dikatakan bahwa sejak sejarah sekte itu adalah catatan unik dan cukup untuk menjadi menakjubkan. Meskipun pemilik catatan ini terbaring di tanah, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Yan Kai tidak pernah menantang orang lain, jadi 147 kekalahan ini berasal dari orang lain yang menantangnya. Jadi bisa dikatakan dari ditantang setiap 5 hari sekali, ini telah berlangsung selama 2 tahun. Melihat Yan Kai di tanah, dia mengerutkan alisnya. Dia tidak mengerti bagaimana Yan Kai bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Dia sudah menjadi murid percobaan Highhaven Pavilion. Bahkan kelangsungan hidupnya terancam. Jadi mengapa dia masih berlama-lama? Jika dia pergi, maka hidupnya pasti akan lebih baik. Bocah kurus ini berdedikasi macam apa yang dia miliki. Bahkan dengan 147 kekalahan beruntun, dia tetap tidak gentar. Mungkin ini adalah kebodohan seorang pria. Memperhatikan Yan Kai juga merupakan suatu kebetulan sesaat. Ketika Xia Ningchan menjadi murid Aula Gelap, dia ditugaskan untuk memantau area ini. Yan Kai ditantang setiap saat.
Tidak sekali, tidak dua kali, dan setiap kali dia melihat, dia dipukuli sampai hampir mati. Xianing Chan mulai memperhatikan pemuda tahap ketiga tubuh temperate ini. Dia benar-benar penasaran dengan kekuatannya, berapa lama dia bisa bertahan sebelum akhirnya meninggalkan Highhaven Pavilion. Jenis bakat ini, jenis kecepatan pelatihan ini, dia benar-benar tidak cocok untuk tetap di sini. Dunia biasa adalah tempatnya. Orang-orang di bawah sudah selama tersebar. Hanya Yan Kai yang masih ada di tanah. Datang dan pergi, waktu terus berlalu. Xianing Chan menghilang dari cabang dalam sekejap. Ketika Yan Kai bangun, sudah jam 3. Tidak ada tempat di tubuhnya yang tidak sakit. Terhuyung-huyung, dia berdiri dan melihat ke atas, hanya untuk terkejut, karena tempat dia bangun adalah di bawah naungan pohon dan bukan di mana dia pingsan. Ini benar-benar mengejutkan. Apakah ada rekan murid yang baik untuk membawanya? Ini belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan Yan Kai mengerutkan alisnya. Samar-samar dia bisa mengingat ada sosok bayangan melesat di depannya, tapi ingatannya terlalu kabur. Berpikir lebih keras hanya membuatnya semakin tidak jelas. Tetapi di posisinya saat ini dan tempat dia pingsan, ada tanda seret yang sangat jelas. Dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah diseret. Sekali lagi dia merasakan punggungnya, segera rasa sakit membara menyebar. Yan Kai membeku sesaat, menjadi sangat marah. Jejak niat baik yang dia rasakan terhadap dermawannya dengan cepat menghilang. Orang itu langsung menyeretnya. Kalau tidak, bagaimana bisa punggungnya berdarah seperti ini? Dia mungkin saja meninggalkannya di tanah. Yan Kai berpikir dalam hati. Karena depresi, Yan Kai menyadari bahwa di tangan kanannya dia mencengkram sesuatu. Melihat ke bawah dengan ragu, dia terkejut menemukan bahwa sebuah karya porselen kecil yang bagus di tangannya. Apa ini? Ini jelas bukan miliknya, karena satu-satunya yang dimiliki Yan Kai adalah pakaian di punggungnya dan sapunya. Bagaimana dia bisa memiliki ini? Botol porselen kecil memiliki label. Yan Kai membaca, krim pembekuan darah. Krim pembekuan darah? Ya kan tahu tentang ini. Ini adalah krim sekte untuk membantu menyembuhkan luka. Meskipun biasa, efeknya sangat bagus. Umumnya murid akan membawa satu botol untuk keperluan darurat. Satu botol krim di Highhaven Pavilion ini sangat mahal, 10 poin kontribusi per botol. Berapa banyak poin kontribusi yang dapat diperoleh Yan Kai untuk menyapu selama sebulan? Dia hanya bisa mendapatkan 10 poin. Dengan kata lain, nilai satu botol ini sama dengan 1 bulan kerja untuknya. Siapa itu? Pada saat ini kebencian Yan Kai terhadap orang ini sangat berkurang. Tapi saat dia bergerak, rasa sakitnya berkobar lagi. Dia sudah datang ke sekte ini selama 3 tahun. Dalam waktu ini, Yan Kai sudah terbiasa dengan kurangnya belas kasihan di antara para murid. Tapi hari ini, bagi orang ini, untuk meninggalkan sebotol krim pembekuan darah untuknya sangat menyentuh hati Yan Kai. Awalnya dia mengira semua murid adalah orang berdarah dingin. Mungkin sebotol krim ini tidak terlalu berharga bagi mereka, tapi bagi Yan Kai saat ini dia sangat membutuhkannya. Ada pepatah, air yang menetes adalah anugerah, sulit untuk dilupakan bahkan ketika gigi seorang rontok, yang artinya suatu kebaikan kecil harus dikenang selamanya dan dibalas. Yan Kai bersyukur dan mencoba mengingat siapa itu. Itu menjadi lebih sulit untuk diingat. Dia hanya bisa mengingat untaian tipis wewangian yang tertinggal. Mengapa obat ini sangat harum? Yan Kai merenung. Menenangkan dan meluruskan pakaiannya, dia dengan hati-hati menyimpan botol itu. Yan Kai mengambil kembali sapunya dan memulai pekerjaannya. Di dalam dan di luar semua disapu. Lalu pada tengah malam pekerjaannya dianggap selesai.
Yan Kai menyeret tubuhnya yang lelah dan lapar kembali ke gubuknya. Luka pertempuran pagi itu belum diobati. Bahkan ketika Yan Kai kelaparan, dia hanya bisa bertahan. Pertama mengobati luka, kemudian menangani rasa lapar. Melepas pakaian, dia kemudian membawa bak air untuk membasuh tubuhnya. Jika seseorang berada di sisinya dan melihat tubuh Yan Kai, mereka akan berteriak kaget. Tulang Yan Kai bersama dengan tulang rusuknya, semua terlihat jelas. Jelas bahwa tubuhnya tidak memiliki banyak daging dan kekurangan nutrisi. Ada juga memar dan bekas luka mengotori tubuhnya di mana-mana. Praktis tidak ada tempat yang tidak terluka. Setiap 5 hari dia ditantang. Setiap kali dia kalah, setiap kali dia pingsan. Ketika luka lama belum memudar, yang baru ditambahkan. Beralih ke orang lain, mereka tidak akan pernah dapat mentolerir rasa sakit ini. Tetapi Yan Kai bisa. Dia tidak hanya menanggungnya, tapi dia melanjutkan menyapu hariannya, tidak membiarkan luka-luka itu mempengaruhinya.